Halo, perkenalkan nama saya Nicoletta Graciela Jalbelova, kelas 8 dari SMP Kristen Petra II Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan meresensi buku yang berjudul The Little Prince. Penulisnya adalah Antoine de Saint-Exupéry yang diterbit oleh Norris Book tahun 2024 yang berisi 91 halaman. Buku ini termasuk dalam kategori novel fiksi. Antoine Marie Jean Baptiste Roger, atau bisa dikenal sebagai Antoine de Saint-Exupéry, adalah seorang penulis, penyair, jurnalis, dan pelopor aviator asal Prancis. Ia menerima berbagai penghargaan sastra bergengsi untuk novelanya yang berjudul The Little Prince dan untuk karya-karya yang bertema tentang penerbangan, termasuk Wind, Sand, and Stars dan Night Flight. Karya-karya tersebut telah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Saint-Exupéry adalah seorang pilot komersial sukses yang bergabung dengan Angkatan Udara Prancis saat Perang Dunia Kedua. Ia melakukan misi pengintaian selama perang hingga terjadinya gencatan senjata antara Prancis dengan Jerman pada tahun 1940. Setelah itu, ia pergi ke Amerika Serikat untuk membujuk pemerintahnya agar ikut berperang melawan Nazi Jerman. Kemudian ia kembali bergabung dengan French Air Force di Afrika Utara dan hilang saat menjalankan misi pengintaian pada tanggal 31 Juli 1944. Bangkai pesawatnya ditemukan pada tahun 2000. Tapi penyebab kecelakaan itu masih belum diketahui. Sinopsisnya, buku karangan Antoine de Saint-Exupéry menceritakan tentang seorang pilot yang terdampar di gurun Sahara. Di sana ia bertemu dengan pangeran cilik yang memintanya menggambar domba. Pangeran cilik menceritakan bahwa ia berasal dari Azore kecil, tempat ia meninggalkan sebuah mawar yang angkuh setelah cinta dengannya. Dalam perjalanannya ke berbagai planet di tata surya, pangeran cilik bertemu dengan orang-orang dewasa yang menggambarkan kesaksian orang dewasa. Pertama, ia menemui seorang raja yang ingin memerintah, namun tidak memiliki banyak rakyat. Kedua, adalah orang sombong yang hanya ingin dipuji. Ketiga, adalah seorang pembisnis yang sibuk menghitung bintang miliknya tanpa memperhatikan sekelilingnya. Keempat, ia menemui seorang petugas lampu yang patuh pada tugasnya, menyalakan dan mematikan lampu setiap menit tanpa pernah tidur. Terakhir, ia bertemu dengan seorang ahli geografi yang tidak pernah meninggalkan mejanya untuk menjelajahi planet-planet. Pangeran cilik kemudian pergi ke bumi, di mana ia bertemu dengan seekor rubah yang mengajarkan pentingnya memahami dan merawat bangunan, serta melihat sesuatu dengan hati bukan mata. Akhirnya, pangeran cilik berpamitan pada pilot untuk kembali ke planetnya. Perpisahan ini melibatkan gigitan ular, menjadi tanda bahwa ia harus kembali merawat bunga-mawanya. Alasan saya memilih buku ini karena buku ini sangat menarik. Walaupun terlihat seperti cerita anak-anak, buku ini menyimpan pesan yang dalam. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat dengan mata, tapi juga dengan hati. Kelebihan buku ini adalah menyentuh hati dan emosi pembaca. Kedua, banyak nilai moral dan filosofi. Yang ketiga, desainnya penuh dengan makna meskipun sederhana. Keempat, bahasanya puitis dan indah. Kekurangannya adalah sulit dipahami bagi sebagian pembaca. Mengandung banyak metafora yang mengungkap ego orang dewasa. Terakhir, membutuhkan pembacaan berulang untuk memahami makna. Amanatnya, terkadang mengingat masa kecil bukanlah hal kekanak-kanakan, melainkan cara untuk mengenali jati diri kita. Kita sering lupa bersyukur atas tanggung jawab dan keinginan kita. Kita harus lebih bijak dengan mengadili diri sendiri sebelum mengadili orang lain. Secara keseluruhan, novel ini bukan hanya sekedar kisah dongeng sederhana,
melainkan karya sastra yang memiliki makna tentang kehidupan, cinta, dan persahabatan. Melalui tokoh Pangeran Cili, pembaca diajak untuk melihat dunia dengan hati yang tulus dan kembali menghargai hal-hal kecil yang sering dilupakan. Sekian resensi dari saya, terima kasih.